Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan minggu kelima. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menginput data-data sampai dengan transaksinya PT Sumber Rezeki sampai dengan kita lihat laporan laba ruginya. Kemudian di minggu ini kita akan masuk nih ke PT baru yaitu PT Anugrah. Sudah ada modulnya bisa dilihat di halaman 83 atau kita lihat dulu di file yang sudah saya berikan, yaitu mengenai detail dari PT Anugrah. PT Anugrah bergerak di bidang jual beli makanan dan minuman yang berdiri pada tahun 2020, di mana PT Anugrah ini ingin memulai di bulan Januari 2021 untuk menggunakan program Zahir Accounting dalam pencatatan pembukuannya. Nah, ini adalah detail data-data PT Anugrah yang diperlukan, mulai dari neraca, saldo awal piutang, kemudian ada saldo awal hutang, kemudian ada data harta tetap, kemudian ada data saldo awal persediaan, dan ada beberapa transaksi yang dilakukan di bulan Januari tahun 2021. Yaitu ada 12 transaksi di sini. Nanti kita akan input semua hari ini. Oke, langsung saja yang pertama dilakukan adalah kita menginput data-data awal PT Anugrah. Kita kembali ke Zahirnya. Caranya seperti biasa, kita pilih membuat data baru. Kemudian kalian isikan nama perusahaannya, PT Anugrah. Tapi saya minta kalian untuk di nama perusahaan itu kalian beri keterangan PT Anugrah strip nama kalian ya. Jadi misalnya nama kalian siapa, kalian tuliskan di situ. Nah, untuk alamat perusahaannya, karena di soal itu tidak tersedia, tidak ada informasi alamat, kemudian informasi nomor telepon dan sebagainya, maka ini kalian bisa isi. Alamatnya bisa kalian isi alamat rumah kalian, tapi jangan terlalu lengkap, atau bisa juga diisi misalnya terserah mau kalian isi alamat siapa gitu. Sini kita tulis saja Jalan Raya Condet nomor 15. Kemudian untuk negaranya Indonesia, kotanya Jakarta. Nah, untuk kode posnya bisa diisi 12345 saja. Kemudian nomor teleponnya kalian isikan NPM ya. Jadi NPM kalian berapa sih? 2018 misalnya 1234568 misalnya. Kemudian emailnya boleh kalian isi email kalian, dan websitenya juga boleh dikosongkan atau boleh diisi website kalau kalian punya. Kemudian penting ini ya, nama perusahaannya PT Anugrah, kemudian nama kalian, dan nomor handphonenya adalah NPM. Lanjutkan. Untuk pembukuannya mulainya dari Januari, tutup bukunya Desember tahun 2021. Kemudian untuk penyimpanannya kita tulis di sini. Jadi ini kalau saya di data D, terserah kalian mau simpan di mana. Yang penting kalian ingat gitu menyimpannya di mana. Jadi kalau misalnya kalian cari filenya bisa ketemu. Ini kita ganti PT Anugrah .gdb, tanda bintangnya boleh kalian hapus ya. Kemudian kita pilih save. Kemudian lanjutkan. Kemudian ini pastikan data-datanya sudah benar. Kalau sudah benar kita pilih proses. Nah, untuk jenis usahanya, ini kalian bisa lihat, kalau misalnya di Zahir kalian ada jenis usaha distribusi makanan dan minuman, kalian boleh pilih distribusi makanan dan minuman. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita pilih yang perdagangan umum saja. Karena pada dasarnya yang penting adalah sama-sama perusahaan dagang gitu. Jadi kita pilih perdagangan umum, kemudian lanjutkan. Setelah itu pilih ya. Oke, ini masih proses. Jadi sambil nunggu prosesnya ini kita bisa lihat di situ ya. Untuk saldo piutang itu ada beberapa pelanggan dan ada saldo hutang juga. Kemudian yang membedakan adalah di PT Anugrah ada keterangan daftar harta tetap. Kalau yang di PT Sumber Rezeki itu tidak ada. Jadi kita tidak perlu input daftar harta tetapnya, tapi nanti di PT Anugrah kita akan input nih daftar harta tetapnya bagaimana. Oke. Setelah itu muncul informasi ini, kita pilih OK.
Kemudian untuk kode mata uang, ini fungsionalnya adalah rupiah. Kemudian mata uang asingnya USD dan kurs tukarnya itu kita tetap menggunakan Rp10.000. Kemudian kita pilih OK. Kemudian pilih selesai. Nah, setelah muncul menu utamanya, yang pertama dilakukan adalah seperti biasa kita akan menginput saldo awal akun. Tapi kita lihat dulu ya data rekeningnya. Kita lihat data rekening. Kemudian ini kita rubah tampilannya biar lebih mudah. Nah, kita pastikan semua akun yang ada di neracanya PT Anugrah itu sudah ada di Zahir gitu. Jadi yang pertama itu ada kas. Yang pertama ada kas, kemudian ada bank. Kas ada bank, kemudian piutang dagang. Nah, piutang dagang ini tidak ada, berarti kita ganti yang piutang usaha, kita ganti jadi piutang dagang. Oke, kita ganti jadi piutang dagang. Nah, untuk klasifikasinya itu tetap piutang usaha ya, jadi nggak perlu dirubah. Yang dirubah itu adalah hanya nama akunnya. Itu kita ganti menjadi piutang dagang, kemudian rekam. Setelah itu kita lihat persediaan. Persediaan di sini tidak ada persediaan makanan dan minuman, berarti kita ganti saja persediaan 1, kita ganti persediaan makanan. Kemudian untuk persediaan 2 kita ganti jadi persediaan minuman. Oke. Seperti biasa untuk klasifikasinya tidak perlu dirubah ya. Klasifikasinya tetap persediaan barang. Kemudian rekam, setelah itu kita lihat kendaraan. Asuransi dibayar di muka dulu, asuransi dibayar di muka sudah ada. Kemudian kendaraan sudah ada. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Kemudian utang dagang. Di sini adanya utang usaha, berarti kita pilih utang usaha, kita ganti jadi utang dagang. Untuk klasifikasinya juga tidak berubah ya, jadi dia tetap utang usaha. Hanya namanya saja yang berubah. Setelah itu kita lihat utang bank. Utang bank sudah ada. Utang bank sudah ada, kemudian modal di store, kemudian laba ditahan. Oke, setelah itu karena sudah ada semua, kita tutup. Baru kita setting saldo awal akun. Oke, kemudian kita masukkan saldonya. Kas 15 juta. Kemudian piutang bank dulu 65 juta. Setelah itu piutang dagang 15 juta. Kemudian persediaan makanan 32.500.000. Kemudian persediaan minuman 7.500.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu nilainya 6 juta rupiah. Kemudian oh ya, tadi yang ini saldo awalnya ini kita pilih IDR ya. Jadi yang IDR ini bukan, kalian pastikan di sini saldo awalnya itu bukan falas, tapi kalian klik IDR gitu atau rupiah. Jadi nanti dia nilainya tuh 32.500.000 ini maksudnya adalah rupiah. Oke, kemudian asuransi dibayar di muka 6 juta. Kemudian kendaraannya 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan jangan lupa diberi tanda minus 7.500.000. Kemudian hutang dagang 12 juta. Kemudian hutang bank Utang bank 50 juta. Kemudian modal di store 175 juta. Kemudian laba ditahan 46.500.000. Oke.
Nah, di sini pastikan nilai sebesar ini adalah 0, karena kalau misalnya belum 0 berarti neraca kalian belum balance. Kemudian kita pilih rekam. Setelah itu kita pakai cara cepat untuk menginput saldo awal, piutang, dan utang usaha. Caranya kita langsung ke setting, saldo awal piutang usaha. Kemudian ini belum ada nama pelanggannya, kita pilih baru. Kemudian kita klik yang kotak di sebelah sini. Karena belum ada data, kita pilih baru. Kemudian kita input nama customernya satu-satu, yaitu PT Buana. Oke, kemudian untuk lebih cepatnya kita pilih baru lagi. Jadi jangan rekam ya, langsung kita pilih baru lagi. Tapi sebenarnya sudah otomatis terekam gitu ketika kita memilih baru. Kemudian customer kedua. Di situ ini kan PT Buana ada 2 ya. PT Buana ada 2. Ini sebenarnya adalah satu pelanggan yang sama, tapi dia ada 2 invoice nih, makanya dibedakan. Tapi kita untuk mencatat PT Buananya tetap satu saja. Berarti customer keduanya adalah PT Dirgantara dan customer terakhirnya adalah CV Tiara. Di situ juga CV Tiara ada 2. Berarti kita hanya menginput satu saja. Oke, setelah itu kita pilih rekam. Maka dia akan muncul nih ketiga nama customer yang sudah kita input tadi. Yang pertama kita langsung input PT Buana, kita pilih PT Buana, pilih OK, kemudian tanggalnya. Jadi di sini tanggalnya itu 12/1. Maksudnya ini adalah 1 Desember tahun 2020, bukan 12 Januari ya, tapi 1 Desember 2020. Oke. Ini berarti kita 1 Desember 2020 tanggalnya. Invoice-nya invoice strip 001. Nilai piutangnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian kita pilih rekam. Setelah itu kita pilih baru lagi. Kita pilih PT Buana. Oke, kemudian tanggalnya juga sama, 1 Desember tahun 2020. Nomor invoice-nya adalah invoice strip 002. Nilai piutangnya adalah 2 juta rupiah. Oke, kemudian kita pilih rekam. Setelah itu pilih baru lagi untuk PT Dirgantara. Kita pilih PT Dirgantara, oke. Tanggalnya tidak berubah. Invoice-nya adalah invoice strip 003. Nilai piutangnya 5 juta rupiah. Oke, kita pilih rekam. Kemudian yang keempat, kita pilih CV Tiara. Oke, tanggalnya tidak berubah. Invoice strip 004. Nilai piutangnya adalah 4 juta rupiah. Oke, 4 juta, rekam. Kemudian kita pilih yang terakhir, yaitu masih di CV Tiara, tapi invoice nomor 5 ya. Invoice-nya nomor 5, nilainya itu adalah 1 juta rupiah. Oke, kemudian kita pilih rekam. Nah, di sini pastikan nilai saldo piutangnya itu sama ya dengan yang ada di modul, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kita tutup. Langsung kita isi saldo awal utang. Caranya di setting saldo awal utang usaha. Ini sama juga, karena belum ada data kita pilih baru. Kemudian nama pemasoknya kita pilih yang kotak ini. Kemudian karena belum ada data juga kita pilih baru lagi. Oke, baru kita input nama vendornya. Yang pertama adalah CV Tera. Kemudian kita pilih baru ya, baru. Vendor kedua namanya PT Andalan. Yang ketiga adalah PT Rasata. Baru kita pilih rekam, karena vendornya hanya ada 3 kan. Kita pilih rekam. Kemudian kita langsung pilih vendor pertama, yaitu CV Tera. Tanggalnya juga sama, 1 Desember tahun 2020. Nomor invoice-nya T-001. Nilainya itu adalah 7 juta rupiah. Kemudian kita pilih rekam.
Selanjutnya kita pilih yang kedua, yaitu PT Andalan. Tanggalnya tidak berubah. Nomor invoice-nya AND-023-17. Kemudian nilainya adalah 2 juta rupiah. Oke, kita pilih rekam. Kita pilih baru, kemudian nama pemasoknya yang ketiga adalah PT Rasata. Tanggalnya tidak berubah. Nomor invoice-nya RCT-001-2019 kita lihat di sini ya, 2020. Oke, kemudian nilai utangnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian kita pilih rekam. Nah, di sini pastikan juga ya nilai saldo awal hutangnya itu sama, yaitu 12 juta. Kemudian setelah sudah benar, kita pilih tutup. Kemudian yang berbeda dengan PT Sumber Rezeki adalah adanya daftar harta tetap di sini. Di modulnya kita lihat, di sini ada keterangan, ada data harta tetap per 31 Desember 2020 dengan metode garis lurus. Nama harta tetapnya itu adalah mobil Kijang, umur atau masa manfaatnya adalah 10 tahun. Kemudian tanggal perolehannya di 1 Agustus tahun 2020 dan harga belinya adalah 150 juta dengan nilai residunya adalah 0. Nah, cara inputnya kita pilih modul data-data, kemudian pilih data harta tetap yang ada di pojok kanan bawah. Kita pilih baru atau tambah data. Kemudian namanya kita tulis mobil Kijang. Kelompoknya kita klik di kotak sebelahnya. Nah, kita cari karena mobil itu merupakan kendaraan roda 4, kita pilih kendaraan roda 4. Ini kan dia 8 tahun ya, harusnya kan 10 tahun, nanti kita rubah ketika menginput data selanjutnya. Ini kita pilih oke dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini tanggal belinya. Tadi kan tanggal belinya adalah 1 Agustus tahun 2020. Berarti kita ganti 1 Agustus tahun 2020, kemudian harga belinya adalah 150 juta. Harga belinya 150 juta. Kemudian untuk nilai residunya, ini kalian harus tulis 0 ya. Jadi jangan dikosongkan, tapi kalian harus tulis 0. Oke, setelah itu umur ekonomisnya bukan 8 tahun karena di modul itu kan tadi disebutkan bahwa umur ekonomis atau masa manfaatnya itu adalah 10 tahun. Kemudian untuk lokasi tidak ada keterangan dan yang lain-lain juga tidak ada keterangan. Nanti untuk perhitungan beban, akumulasi penyusutan dan beban penyusutannya akan dihitung secara otomatis. Ini kita pilih rekam dulu, rekam. Kemudian oke, ini kan ada notifikasi seperti ini, kalian pilih oke. Nah, nanti ada konfirmasi nih. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kalian pilih ya. Oke. Kalau sudah kita lihat di sini, data harta tetap, dia udah masuk nih di sini. Ada penyusutan bulanan, ada nilai buku, kemudian ada keterangan-keterangan mengenai mobil tersebut, ada metodenya juga garis lurus dan sebagainya. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita lanjut ke saldo awal persediaan. Kita pakai cara cepat juga ya. Jadi langsung ke setting, saldo awal persediaan. Oke, kemudian karena belum ada data, kita pilih baru. Setelah itu, ini gudangnya tetap headquarter, jadi kita cuma ada satu gudang. Kemudian untuk kode barangnya, kita klik kotak di sini. Karena belum ada data, kita pilih baru lagi. Oke. Kemudian untuk kelompok barangnya, kode barangnya kita tulis aja di situ BM strip 001. Kemudian satuan dasarnya kita tidak perlu rubah, kita pakai PC saja. Kemudian deskripsinya kita tuliskan mie goreng rasa soto. Mie goreng rasa soto. Kemudian untuk produknya kita pilih kotak di sini ya, kotak di sebelah sini. Kemudian untuk produk 1 kita ganti saja jadi
persediaan makanan gitu ya, produk makanan. Ini memang ketika kita menginput persediaan memang agak lama ya zahirnya. Ini kita ganti makanan, produk makanan, kemudian gudangnya kita kosongkan. Ini juga tidak perlu dirubah ya, ini pokoknya ini jangan berubah, nanti kita akan nanti bisa salah, nanti tidak muncul lagi gitu si HPP-nya. Jadi nggak usah mengikuti yang ada di buku. Ini intinya yang kode akun ini sudah otomatis, jadi tidak perlu dirubah. Kita pilih rekam. Oke, pilih ya. Kemudian langsung saja yang produk kedua juga kita edit ya. Edit untuk produk minuman. Produk minuman. Oke, kita pilih rekam. Jadi kita sudah ada dua kelompok produk, yaitu ada, oh ini belum diedit, ini salah, kita edit lagi. Produk minuman, oke. Kemudian kita pilih yang produk makanan. Tadi kan Indomie, mie goreng rasa soto. Kemudian satuan ininya adalah pieces. Nanti dia akan berubah otomatis nih. Kita pilih baru. Oke, berubah produk makanan. Kemudian langsung kita ke barang kedua, yaitu BM002. Ini masih loading ya, ini agak lama memang ketika menginput data persediaan. Nah, setelah ini kosong baru kita isikan BM strip 002. Deskripsinya adalah wafer Tango. Kemudian ini tidak berubah, ini juga sama produk makanan, kita pilih baru lagi. Jadi kalau misalnya masih loading gini, kalian jangan klik-klik apapun ya, maksudnya jangan klik apapun, nanti malah ngehang gitu atau malah error. Kita pilih produk ketiga BM003. Deskripsinya itu namanya adalah biskuit Roma. Setelah itu kita pilih baru lagi. Oke. Barang keempat, roti keju. BM strip 004. Deskripsinya adalah roti keju. Kemudian keju, kemudian kita pilih baru lagi. Untuk kode barang selanjutnya kita pilih BMM strip 001. Deskripsi barangnya adalah lemon water. Kemudian kita pilih baru. Oh, lupa ya, salah ya. Nanti untuk yang lemon water ini harusnya kita ganti jadi produk minuman, nanti kita edit aja deh. Jadi yang kelompok barangnya itu harusnya tadi minuman. Tapi nanti kita selesaikan dulu yang ini. BM002. Deskripsi barangnya Coca-Cola. Kemudian yang ini kelompok barangnya jangan lupa diganti. Kita ganti jadi produk minuman. Oke. Kita pilih baru. Kemudian ini yang ketiga, lama ya. BMM strip 003. Nama barangnya itu adalah Pepsi. Ini minuman, kita pilih rekam. Oke, tadi yang salah itu kan di lemon water ya, kita pilih edit. Nah, untuk kelompok barangnya bukan makanan, tapi kita pilih minuman. Oke, kemudian rekam. Ya. Oke, kemudian kita pilih barang pertama dulu, mie goreng rasa soto, kita pilih oke, kemudian
masukkan stok awalnya ada 5.000, kemudian harga satuannya 1.000 rupiah, kemudian kita pilih rekam. Selanjutnya barang kedua yaitu wafer Tenggo. Kita pilih wafer Tenggo, kemudian stok awalnya 3.000 unit, harga satuannya 4.500. Kita pilih rekam. Kemudian kita pilih baru lagi untuk biskuit Roma. Biskuit Roma kita pilih, kemudian stok awalnya ada 1.000 pieces, harga satuannya 10.000. Oke, kemudian kita pilih rekam. Setelah itu roti keju. Kita pilih barangnya roti keju. Oke, stok awalnya adalah 500 unit dengan harganya Rp8.000. Kemudian kita pilih rekam. Lanjut barang ke-5 yaitu lemon water. Lemon water itu ada 280 pieces dengan harganya Rp5.000. Kemudian kita pilih rekam. Selanjutnya barang ke-6 yaitu Coca-Cola. Pilih Coca-Cola, kemudian stok awalnya adalah 300 dengan harga satuannya 7.000. Kita pilih rekam, kemudian kita pilih baru untuk barang terakhir yaitu Pepsi. Oke, kemudian stok awalnya 500 dengan harga pokok satuannya 8.000. Oke, kita pilih rekam. Nah, ini pastikan jumlahnya, nilai persediaannya itu adalah 40 juta, karena memang total persediaannya itu adalah 40 juta. Setelah itu kita pilih tutup. Oke, kita pilih ya. Ini kita oke. Kemudian langsung kita lihat transaksi-transaksinya ya. Jadi, transaksi pertama itu adalah adanya penjualan ke PT Kirana. Kita langsung lihat ke zahirnya. Kalau penjualan berarti kita pilih modul penjualan, kemudian langsung ke invoice penjualan karena kita tidak menerima PO-nya atau langsung ke invoice gitu. Oke, kemudian kita pilih invoice. Kemudian nama pelanggannya adalah PT Kirana, karena belum ada kita pilih baru. Ini customer 04. Customer 4 kita pilih, kita ketik PT Kirana. Kemudian karena tidak ada informasi lain, kita pilih rekam. Terus kita pilih PT Kirana. Kemudian kita rubah tanggalnya ya. Tanggalnya adalah tanggal 2 Januari. 2 Januari. Ini kita pilih 2 Januari, oke. Kemudian karena ini penjualan secara kredit, berarti yang tunainya tidak perlu di checklist. Kita langsung masukkan kode barangnya. Yang pertama itu adalah mie goreng rasa soto. Mie goreng rasa soto kita pilih oke. Kemudian dikirimnya adalah 100. Kemudian harganya 1.300 dengan ada diskon di situ ya. Oh, tidak ada diskon. Tidak ada diskon, diskonnya 0. Kemudian kita lanjut barang kedua. Barang kedua itu adalah wafer Tenggo. Oke, kemudian dikirimnya adalah 250. Harganya 6.000. Kemudian lanjut barang ketiga. Barang ketiga biskuit Roma lemon water. Barang ketiga lemon water. Dikirimnya adalah sebanyak 50 pieces. Kemudian harganya 6.500.
Kemudian kita lanjut barang keempat, adalah Pepsi. Oke, kemudian dikirimnya sebanyak 75 dengan harganya 9.500. Oke, di sini kita bisa lihat ya, 130.000, 1.500.000, 325, dan 712.500. Oke, kemudian kita pilih di sini tidak ada biaya lain-lainnya dan totalnya adalah 2.667.500. Kita pilih rekam. Oh ya, untuk tanggal pengirimannya jangan lupa diganti ya. Kita samakan saja, yaitu tanggal 2 Januari. Oke. Kemudian termin pembayarannya tidak diketahui. Ini juga salesman-nya tidak ada, kita pilih rekam. Oke, kemudian kita pilih transaksi kedua. Ini kita tutup dulu ya, batal. Kita lihat transaksi kedua adalah PT Anugrah ini membayar hutang kepada Civitera untuk invoice nomor T001 sebesar 5 juta menggunakan bank. Berarti kita pilih karena utang itu muncul karena adanya pembelian kredit, berarti kita pilih modul pembelian. Kemudian pembayaran utang usaha, kita pilih baru. Kemudian kita pilih, karena tadi dibayarkannya melalui bank, berarti kita pilih bank. Kemudian penerimanya adalah Civitera, oke, dengan tanggalnya tanggal 4 Januari. Kita buat 4 Januari. Kemudian nomor invoice-nya adalah yang T001, kita pilih oke. Kemudian jumlah yang dibayarnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian setelah itu kita klik di sebesar. Oke, setelah itu tidak ada info lain, berarti kita pilih rekam. Kemudian kita lanjut ke transaksi ketiga. Di transaksi ketiga adanya pengeluaran uang untuk membayar bensin parkir kepada Bapak Rian. Dia kodenya itu employee 1 dengan jumlah sebesar Rp50.000 secara tunai menggunakan kas. Berarti kita lihat zahirnya nih, kita tutup dulu. Kemudian karena kita membayar biaya berarti ada kas keluar kan ya, sehingga kita pilih modul kas dan bank, pilih kas keluar. Kemudian karena belum ada data kita pilih baru. Kemudian akun kasnya tadi dibayar secara tunai melalui kas, berarti kita pilih menggunakan kas. Penerimanya adalah Bapak Rian, karena belum ada di sini kita pilih baru. Kemudian ini jenisnya itu bukan customer tapi others. Others 1 namanya adalah Bapak Rian. Kita pilih rekam. Kemudian kita pilih Bapak Rian. Oke, tanggalnya itu adalah tanggal 5 Januari. 5 Januari kita pilih oke. Kemudian alokasi dananya tadi kan untuk bayar beban parkir ya. Beban bensin parkir. Nah, di sini kita cari beban. Oke, beban kita cari ada beban pengiriman, pembelian iklan gaji dan upah staf. Oke, kita cari, kalau tidak ada kita bisa pilih baru saja. Kita buat akun baru. Kita pilih beban operasional lain. Oke, namanya itu kita buat beban bensin parkir dan tol. Oke, setelah itu rekam. Kita pilih oke. Kemudian nilainya itu adalah 50.000. Kita klik di sebesar. Setelah itu kita pilih rekam. Oke. Setelah itu kita lihat transaksi berikutnya. Ini kita tutup dulu. Transaksi berikutnya adalah adanya penjualan kepada Civitera secara kredit dengan diskon 10%. Berarti kita langsung ke modul penjualan, invoice penjualan. Kemudian kita
pilih pelanggannya adalah CV Tiara. Oke, sudah ada CV Tiara dengan tanggalnya tanggal 9 Januari. Ini sebenarnya bisa ya pakai cara ini, kita tinggal ketik aja 0901/2021. Itu bisa seperti itu. Kemudian tapi tidak berubah ya. Oke, kemudian kita masukkan barangnya. Ada yang dibeli itu roti keju. Roti keju dikirim 100 dengan harganya itu adalah Rp11.000. Kemudian diskonnya 10%. Ini diskon karena ini satuannya sudah menggunakan persen, berarti kita tinggal tulis 10 aja ya. Persennya tidak perlu ditulis lagi. Kemudian kita pilih barang kedua, yaitu ada Coca-Cola di situ. Coca-Cola, kemudian jumlahnya itu adalah 50 dengan harga satuannya 10.000 dan diskon 10%. Kemudian lanjut barang ketiga, yaitu lemon water. Dikirimnya adalah barang ketiga bukan lemon water ya, tapi Pepsi. Barang ketiga itu Pepsi, dikirimnya sebanyak 75 dengan harga 10.500. Oke. Kemudian diskonnya 10%. Kemudian barang terakhir adalah wafer Tango dengan dikirimnya adalah dikirim 50. Satuannya 8.500 dengan diskon 10%. Oke, ini kita cocokkan ya. 990.000, 450.000, 707, 708, 750 dan yang terakhir adalah 382.500. Oke. Kemudian untuk tanggal pengirimannya ini sama juga. Kita buat tanggal 9 Januari tahun 2021. Kemudian karena tidak ada keterangan lain, tidak ada keterangan termin pembayaran, salesman dan sebagainya, ini kita bisa langsung pilih rekan. Oke, kemudian setelah terekam kita pilih batal. Kemudian lanjut ke transaksi kelima, yaitu ada penerimaan pembayaran piutang dari PT Buana untuk invoice nomor 001 sebesar Rp2.000.000 melalui bank. Berarti kalau misalnya pembayaran piutang, kita pilih di penjualan, modul penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha, kita pilih tambah data. Kemudian tadi dibayarkannya adalah melalui bank dengan darinya itu dari PT Buana. Kita pilih oke. Tanggalnya adalah 10 Januari. Kita pilih oke. Kemudian invoice-nya tadi yang dibayarkan adalah, kan ini ada dua ya, tapi yang dibayarkan dia pilih invoice 001. Berarti kita pilih invoice 001. Kemudian jumlah yang dibayarkannya adalah Rp2.000.000. Oke, kita klik di sebesar. Ini tanggal 10 Januari, ini udah semua. Kemudian kita pilih rekam. Setelah itu kita lanjut ke transaksi ke-6, yaitu ada penerimaan uang untuk pembayaran piutang nih. Dari CV Tiara ini ada dua invoice yang dibayarkan, yaitu invoice nomor 4 senilai 2 juta dan invoice nomor 5 senilai 1 juta. Masuknya melalui bank. Berarti kita masih sama ya di modul penjualan, kita pilih pembayaran piutang usaha, kemudian kita pilih baru. Kemudian akun ini melalui kas, darinya adalah dari CV Tiara. Oke. Kemudian tanggalnya 11 Januari. Oke. Kemudian invoice-nya kita pilih untuk invoice invoice 004.
Oke, kita pilih oke. Jumlah yang dibayarkannya adalah 2 juta. Dan kita pilih yang kedua, invoice 005. Yang dibayarkannya adalah 1 juta. Oke, yang dibayar 1 juta, berarti ini invoice 005 semuanya dibayarkan ya, 1 juta. Setelah itu kita klik di sebesar. Setelah itu kita pilih rekam, karena tidak ada data lain kan ya. Kita pilih rekam. Kemudian selanjutnya adalah, ini bisa ditutup. Kita pilih, kita masukkan data ke-7, yaitu ada penjualan ke Dirgantara. Kita langsung masuk ke, masih di modul penjualan, invoice penjualan. Kemudian kita pilih nama penjualnya, nama pelanggannya, Nama pelanggannya adalah PT Dirgantara. Kemudian tanggalnya kita ganti jadi 13 Januari. 13 Januari, oke. Kemudian nama barangnya adalah mie goreng rasa soto, dikirimnya sebanyak 300, harganya adalah 1.500. Kemudian kita tidak ada diskon dan tidak ada pajak, berarti kita lanjut ke barang kedua, yaitu wafer Tenggo, dikirimnya sebanyak 100 dengan harga 6.500. Oke, lanjut barang ketiga, yaitu biskuit Roma. Yang dikirimnya adalah 200 dengan harga 12.000 rupiah. Oh, salah ya. Oke, ini salah, ini 0. Kemudian harganya 12.000 rupiah. Oke, ini 12.000 rupiah. Oke, kemudian kita lanjut barang keempat, yaitu Coca-Cola. Yang dikirimnya adalah 100 unit atau 100 pieces dengan harga 10.500. Oke, kemudian kita klik di sini, kita samakan ya, yaitu 450.000, 650.000, 2.400.000 dan 1.050.000. Oke, tidak ada informasi lain untuk tanggal pengirimannya. Nih, tanggal pengirimannya kita samakan jadi 13 Januari. Salesman-nya 0, termin pembayaran tidak diketahui, kita pilih rekam. Oke. Kemudian kita lihat transaksi ke-8. Transaksi ke-8 adalah kita membeli barang nih dari PT Rasata secara kredit. Kita langsung, berarti kita ke pembelian, kemudian penerimaan barang. Setelah itu pemasoknya kita pilih PT Rasata. Kita pilih oke. Kemudian tanggalnya adalah 16 Januari. 16 Januari. Kemudian karena membelinya secara kredit, ini tidak perlu di checklist tunainya, kita langsung ke kode barangnya. Yang dibeli adalah Coca-Cola. Coca-Cola diterima sebanyak 100 unit. Kemudian harga satuannya adalah 7.200. Kemudian barang kedua, tidak ada diskon ya, ini tidak ada diskon, tidak ada pajak. Kita masuk ke barang kedua, yaitu lemon water. Sebanyak 100 juga, dengan harga 5.200. Oke, berarti ini 720.000 dan 520.000, tidak ada pajak. Oke, kemudian kita pilih tanggal pengiriman, jangan lupa, yaitu tanggal 16 Januari. Setelah itu kita pilih rekam. Oke, kemudian kita lihat transaksi ke-9, yaitu di tanggal 20 Januari perusahaan membayar listrik nih sebesar 550.000 dan telepon sebesar 1 juta yang dibayarkan oleh Andi dengan kodenya employee 2 menggunakan kas. Baik, oke, berarti karena kita membayar, kita pilih modul kas dan bank. Kalau membayar berarti kas keluar ya, kita pilih tambah data.
Kemudian untuk akunnya tadi kan dia dibayarkan melalui kas, berarti ini kita ganti kas. Penerimanya adalah kita tambah baru karena belum ada. Ini jenisnya adalah employee. Oh, yang tadi Bapak Rian harusnya employee ya, bukan others. Tapi nggak apa-apa deh, karena ini hanya klasifikasi saja. Ini kita buat saja. Jadi Andi. Oke, kita pilih rekam. Kemudian kita pilih Andi. Nah, untuk ini kita bisa edit di sini. Jadi kita bisa edit yang tadi Bapak Rian, ini kita edit. Jadi dia bukan others, melainkan employee. Jadi Bapak Rian itu employee 1. Oke. Tadi ini nggak bisa ya. Jadi yang Andi dulu deh. Yang Andi kita rubah, edit jadi employee 2. Sebentar. Yang Andi kita edit jadi employee 2. Kemudian ini batal dulu. Ini kita rubah. Yang Rian kita rubah, kita edit jadi employee 1. Employee 1. Oke, kita pilih rekam. Ini kita pilih batal aja dulu. Kemudian ini penerimanya tadi Andi ya. Andi. Oke. Kemudian tanggalnya adalah 20 Januari. 20 Januari. Kemudian alokasi dananya ini untuk beban listrik. Kita pilih beban listrik sebesar 550.000. Kemudian yang kedua adalah beban telepon sebesar 1 juta rupiah. Oke, kemudian kita klik di sebesar, totalnya adalah 1.550.000 rupiah, kemudian kita pilih rekam. Oke, kita batal. Kita lihat transaksi ke-11. Transaksi ke-10 dulu. Yaitu pada tanggal 25 Januari dibayar biaya keamanan kepada ketua lingkungan sebesar 200.000. Berarti kita pilih kas keluar, kemudian kita pilih baru, kemudian melalui kas ya tadi ya transaksinya, berarti ini kita ganti jadi kas. Penerimanya adalah ketua lingkungan. Karena belum ada, kita pilih baru. Kemudian yang ini jenisnya adalah others. Ini othersnya others 1 ya, bukan others 2. Others 1 namanya ketua lingkungan dengan jenis ininya adalah personal. Kita pilih rekam. Kemudian nih ketua lingkungan, kita pilih OK. Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 25 Januari. 25 Januari. Kemudian alokasinya adalah biaya keamanan. Oke, karena belum ada, sepertinya belum ada deh. Kita cari ya, beban pengiriman. Oke. Karena belum ada kita karena belum ada, kalau kita bisa tambah akun lagi, kita pilih baru. Karena sudah lebih dari 100 item, ini tidak bisa menambah akun lagi. Berarti kita rubah saja akun yang tidak terpakai, kita bisa ganti ya. Ini close saja. Kita bisa ganti misalnya apa ya? Beban lain aja deh. Yang akun yang dirubah itu yang termasuk beban juga ya, jangan akun misalnya akun aset kalian rubah beban, nanti klasifikasinya akan berbeda karena kode akunnya itu kan berbeda. Nah, ini kita ganti saja yang beban lain, kita edit jadi beban lain kita edit jadi beban keamanan kantor.
keamanan kantor. Kemudian kita pilih rekam. Setelah itu kita pilih beban keamanan kantor sebesar Rp200.000, klik di sebesar. Oke, kita pilih rekam. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 29 Januari itu membayar gaji kepada Bapak Rian sebesar Rp1.750.000 melalui kas. Berarti kita pilih, ini tutup dulu ya, tutup dulu, kemudian pilih kas keluar juga. Kita pilih baru. Kemudian akunnya itu karena dibayarkan melalui kas, kita pilih kas. Kemudian penerimanya adalah Bapak Rian. Oke. Nah, ini biasanya terkadang kalau misalnya ada transaksi yang sama gitu ya, yang berulang, biasanya itu dia muncul nih seperti ini. Kalau misalnya ini, karena tadi kita sudah pernah melakukan pembayaran kepada Bapak Rian kan ya, berarti ini akan kayak apa ya, kayak suggestion gitu loh, dikasih sugesti kira-kira transaksinya itu berulang atau tidak, karena ini berbeda. Ini kan sebelumnya itu membayar beban bensin kan, tapi ini kita akan membayar beban gaji, berarti ini kita batal saja. Kalau misalnya sama, ketika kita ingin membayar beban bensin lagi, itu bisa di copy, tapi karena berbeda kita pilih batal. Kemudian tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 29 Januari. Oke, 29 Januari kita pilih oke. Kemudian alokasi dananya kita ke beban gaji. Kita cari bebannya. Beban gaji ada deh. Beban gaji dan upah. Oke. Kemudian nilainya adalah sebesar Rp1.750.000. Kita klik di sebesar, kemudian kita pilih rekam. Oke, selanjutnya ya kita tutup dulu. Selanjutnya transaksi terakhir, yaitu di tanggal 12 Januari itu ada barang yang rusak dan tidak dapat dijual kembali. Berarti kita menyesuaikan persediaan barang dagang punyanya PT Anugrah. Caranya kita pilih modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang kita pilih dulu, kemudian kita pilih baru. Setelah itu kita pilih tanggalnya, yaitu tanggal 30 Januari. Oke. Kemudian penyesuaian persediaan, nama barang yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah mie goreng rasa soto. Yang rusak adalah 10 pieces. Ingat ya, yang perlu kalau misalnya penyesuaian barang, berarti ini kita beri tanda minus, yaitu 10. Kemudian akun alokasinya adalah kita rubah karena tadi sudah tidak bisa menambah akun. Berarti kita pilih beban yang bisa kita rubah, misalnya tadi beban internet ya. Beban internet tidak ada, kita bisa rubah saja. Ini kita edit. Kemudian ini beban operasional lain saja, nih kita beban operasional lain. Ya, kemudian kita ganti jadi beban kerusakan dan kegagalan material. Kita pilih rekam. Oke, kita pilih beban kerusakan dan kegagalan material. Kemudian barang kedua adalah wafer Tenggo. Jumlah yang rusak itu adalah 15. Oh ya, ini belum di minus ya. Jadi kalau misalnya dia warnanya orange begini, berarti ada salah gitu. Ini kita pilih minus 15. Kemudian akunnya sama, yaitu tadi kita pilih kerusakan. Oh, nggak bisa ya. Oke, ini salah, kita pilih beban aja deh. Beban. Kita cari yang beban kerusakan yang tadi sudah kita rubah. Oke. Kemudian lanjut kita ke barang ketiga, yaitu ada roti keju. Roti keju, oke. Jumlahnya itu adalah 20. Dengan kodenya sama. Beban. Kita pilih kerusakan dan kegagalan material. Kemudian kita pilih barang keempat, yaitu ada Pepsi. Pepsi itu rusak sebanyak
5 pieces. Kemudian ini sama juga, beban. Oke. Kemudian yang terakhir kita pilih adalah Coca-Cola. Yang dibuang adalah 5 pieces. Ininya sama juga. Kita pilih beban. Oke. Kemudian di sini udah semua ya, kita samakan, yaitu mie goreng rasa soto 10 pieces, wafer tenggo 15 pieces, roti keju 20, Pepsi 5, dan Coca-Cola 5. Oke, ini sama semua ya akunnya, akun yang diklasifikasikannya, alokasinya itu sama ke akun yang sama. Kemudian ini sudah negatif semua, kemudian kita pilih rekam. Oke, setelah itu kita sudah selesai menginput transaksi PT Anugrah. Kemudian kita pilih ini ke setting, ke file, pilih alat bantu, kita refresh ya, kita hitung ulang saldo akhir akun. Kemudian kita pilih OK, kita pilih ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akun itu memang sudah terrefresh gitu saldonya. Kemudian kita juga bisa refresh saldo akhir persediaan, karena tadi ada penjualan, ada pembelian, jadi kita ingin memastikan bahwa barang persediaannya itu sudah dihitung ulang saldo akhirnya. Kita pilih ya. Kemudian ini OK. Setelah itu kita lihat laporannya, pilih mode laporan, kemudian laba rugi standar, kemudian periodenya dari Januari hingga Januari, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini terlihat ya. Jadi ini adalah laba rugi PT Anugrah untuk periode bulan Januari tahun 2021. Kita bisa lihat bahwa untuk pendapatan atau laba atau rugi PT Anugrah itu bisa dilihat di sini adalah minus Rp1.613.750. Ini berarti PT Anugrah itu mengalami kerugian nih. Kerugian yang dikarenakan mungkin bebannya terlalu besar, ternyata penjualannya juga tidak terlalu besar, jadi bebannya itu lebih besar dari pemasukan gitu intinya. Makanya dia mengalami kerugian sebesar Rp1.613.750. Nah, ini sudah benar. Jadi tidak ada yang perlu dikoreksi lagi dari sini. Di sini HPP-nya juga sudah muncul untuk HPP 1 dan HPP 2. HPP 1 untuk produk minuman dan HPP 2 untuk produk makanan. Yang ini juga sama, penjualan 1 dan penjualan 2. Setelah itu ada beban-bebannya. Ini ada beban administrasi dan umum, beban operasional lain, dan lain-lain gitu. Setelah itu kita ini bisa di close. Oke, kalau misalnya ini kalian mau rubah gitu ya ke dalam PDF juga bisa. Caranya pakai import yang ini. Export, kita export, nanti kita bisa rubah menjadi file PDF gitu. Kemudian kita coba dulu ya, ini kita pilih export, kita pilih PDF file. Jadi untuk tugasnya nih yang PT Anugrah bisa dikumpulkan minggu ini ya. Oke, kita pilih OK, kemudian simpan saja di sini. Laba rugi PT Anugrah. Oke, kita pilih save. Setelah itu kita ini close. Setelah itu kita langsung ke keluar dari Zahirnya. Nah, cara keluarnya itu jangan langsung keluar ya, tapi kalian pilih file. Kita pilih tutup data dan tampilkan menu utama, kemudian baru pilih keluar. Karena untuk menghindari ngeblank atau ngehang laptopnya atau Zahirnya error dan sebagainya gitu. Oke, untuk materi minggu ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.